If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I... MU versus Barcelona, setan merah harus tampil seperti di Camp Nou. Manchester United tampil apik kalau bisa menahan Barcelona di Camp Nou. Mereka harus bermain dengan intensitas serupa kalau bermain di Old Trafford. MU versus Barcelona akan saja di Old Trafford pada leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa, Jumat dini hari nanti. Pada laga leg pertama, kedua tim bermain imbang 2-2 di Camp Nou. Setan merah mampu tampil efektif di markas Barcelona. Pada laga ini, MU memang kalah dominan. Usahanya mencatatkan penguasaan bola sebanyak 39% dibanding 61% milik Barcelona. Namun mereka tetap bisa mengimbangi permainan menyerang Barcelona. Dengan kedua tim sama-sama melepas 18 tembakan sepanjang 90 menit. Pilar ini belakang MU, Rafael Varane, menilai timnya bermain sangat baik di leg pertama. Mereka mampu bermain di level tinggi untuk meredam Barcelona. Varane tentu ingin MU bermain seperti leg pertama pada laga di Old Trafford nanti. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya. Ten Hag nggak butuh pujian buat MU, maunya trofi-trofi. Manchester United menunjukkan kebangkitan nyata di bawah Erik ten Hag. Masih aktif di semua kompetisi yang diikuti musim ini, Ten Hag mengincar trofi. Mulanya MU menjalani awal yang tak cukup menyenangkan di bawah arahan Erik ten Hag. Setan merah kali di partai kompetitif pertama bersama sang manajer di musim ini, yaitu saat dibuka Brighton di Old Trafford dan dihajar di markas Brentford. Namun kemudian MU membaik secara signifikan. Bahkan selepas jeda Piala Dunia 2022, MU makin melesat dan hanya sekali kalah dari 17 pertandingan dan memenangi 13 diantaranya. Saat ini MU menjadi satu-satunya tim Inggris yang masih terlibat di 4 kompetisi dan praktis berpeluang memenangkannya. Melihat tren MU yang meningkat di bawah arahan Ten Hag, kemudian Ten Hag ditanya apakah yang merasa timnya patut mendapatkan kredit dan sorotan lebih besar. Baginya, penghargaan terbesar adalah trofi-trofi. Rambut diwarnai blond, Alejandro Garnacho langsung dikerjai Anthony. Alejandro Garnacho memberikan kesegaran pada sesi latihan Manchester United jelang duel lawan Barcelona. Sebab pemain muda setan merah itu hadir ke Carrington dengan warnai rambutnya menjadi blond. Kali ini Garnacho mendapat atensi bukan karena aksinya bermain sepak bola. Ia disorot karena gaya rambutnya. Garnacho datang ke Carrington dan gaya rambutnya blond alias pirang. Kehadiran Garnacho terlihat mencolok karena tak banyak pemain MU yang mewarnai rambutnya. Tercatat hanya ada 2 pemain yang lebih dulu mewarnai rambutnya di skuad United. 2 pemain tersebut adalah Anthony dan Lisandro Martinez. Garnacho awalnya terlihat malu-malu dan gaya rambut barunya. Sang pemain menutupi rambutnya dengan topi. Namun, Anthony menyadari gaya rambut Garnacho langsung melakukan aksi jahil. Anthony segera melepas topi yang dipakai Garnacho. Setelah itu, Anthony bercanda dan ngolok juniornya itu. Garnacho terlihat malu-malu dan mencoba untuk mendapatkan topinya lagi. Pada akhirnya, Garnacho gagal meraih topi yang dipakainya. Dia kemudian memakai pangkat leher untuk menutupi bagian rambutnya. Ten Hag ketemu Sir Alex, ngobrol apa saja? Erik ten Hag diketahui bertemu manajer legendaris MU, Sir Alex Ferguson. Ngobrol apa saja sih keduanya? Pertemuan tersebut terjadi menjelang laga antara MU versus Barcelona dalam menjutannya kedua babak 16 besar Liga Eropa. Momen pertemuan Erik ten Hag dan Sir Alex Ferguson terekam kamera, dan fotonya kemudian beredar di media sosial. Ten Hag disebut sedang mencuri-curi ilmu dari Sir Alex Ferguson demi mengikuti jejak suksesnya. Ten Hag pun mengakui bahwa ia berupaya belajar banyak dari manajer tersukses dalam sejarah MU tersebut. Sir Alex Ferguson di usianya sudah 81 tahun, saat ini masih menjabat sebagai direktur dan duta global MU, sehingga masih terus terlibat di klub meski dalam porsi yang terbatas. Itu berarti sangat besar. Saya selalu suka ngobrol dengan orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman besar, dan dia ingin membaginya, kata Ten Hag. Dia ingin membantu dan mendukung. Anda merasa Manchester United adalah klubnya. Dia merasa sangat berkomitmen dan ingin kami tampil lebih baik. Itu malam yang menyenangkan dan saya menantikan malam-malam berikutnya bersama dia.
Man United mendapatkan tambahan tenaga versus Barcelona. Dua pemain telah kembali. Anthony dan Harry Maguire diperkirakan akan kembali bergabung bersama skuad MU di playoff kedua Liga Eropa melawan Barcelona. Anthony telah melewatkan 4 pertandingan terakhir dan cedera kaki. Sementara Maguire mengalami masalah lututnya dalam kemenangan MU atas Leicester minggu kemarin. Sementara itu, Anthony Martial telah absen selama 3 minggu terakhir karena cedera pinggul. Dan tak akan tersedia melawan Barcelona, tapi telah melanjutkan pelatihan ringan. Sementara itu Barcelona akan tetap menggelandang Pedri dan Gavi. Karena Pedri mengalami cedera dan yang terakhir yaitu Gavi ditangguhkan. Sehingga gelandang veteran Sergio Busquets dapat kembali. Sergio Busquets belum bermain sejak 5 Februari karena cedera pergelangan kaki. Tetapi sudah duduk di bangku cadangan pada kemenangan akhir pekan atas Cadiz di La Liga. Sabitzer pengen dipermanenkan MU. Marcel Sabitzer langsung nyetel di Manchester United. Agen Sabitzer, yaitu Roger Whitman, mengisyaratkan kliennya akan senang jika bisa bertahan lebih lama. Dana Austria itu dipinjam MU dari Bayern Munchen sampai akhir musim ini. Sabitzer didatangkan karena Christian Eriksen mengalami cedera serius yang memungkinkan absen hingga bulan Mei. Sabitzer tak membutuhkan waktu lama untuk klub dan sisa permainan setan merah. Sang pemain dapat kali dimainkan di Premier League, dengan 3 kali menjadi starter. Di dalam sepakatan pinjaman Marcel Sabitzer dari Munchen, tak ada opsi pembelian yang disertakan. Namun kabarnya, bos MU mempertimbangkan untuk permanenkan Marcel Sabitzer. Di Rotten diyakini hanya bantal Sabitzer seharga 15 juta euro. Nilai transfer yang tak bisa dibilang mahal bagi setan merah. Meski begitu, Whitman akan bicara lebih banyak mengenai masa depan kliennya. MU naikkan harga tiket musiman untuk kali pertama dalam 11 tahun terakhir. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa harga tiket musiman di Old Trafford akan naik. Ini untuk kali pertama harga tiket musiman naik dalam 11 tahun terakhir buat musim depan. Pemegang tiket musiman MU telah membayar harga yang sama sejak tahun 2012 silam. Ini karena pembukaan hadiah telah berlaku selama 11 musim berturut-turut, hingga pengumuman minggu ini. Harga tiket musiman MU untuk musim baru akan naik sebanyak 5%. Juga bakal ada kenaikan rata-rata 5% bagi mereka yang merupakan anggota klub eksekutif. Kenaikan harga tiket musiman disebabkan biaya penyelenggaraan pertandingan Old Trafford telah meningkat sebanyak 40%. Sejak tahun 2018 karena inflasi. Harga tiket musiman di Old Trafford bervariasi tergantung di mana Anda duduk. Tiket musiman dewasa termahal pada musim ini dijual seharga 950 pounds atau sekitar 17,5 juta rupiah. Rata-rata harga tiket musiman dewasa termahal di Inggris adalah 946,50 pounds. Sedangkan yang termurah adalah 524 pounds.